Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope all of you is doing well. Last week we learned about the simple present tense, and today we will learn about simple past tense. Before we starting the lesson, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, apa itu simple past tense? Simple past tense is a tense used to describe event in the past, atau yang dalam bahasa adalah tenses yang menjelaskan kejadian atau peristiwa di masa lampau. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau kalimat yang kita baca adalah kalimat simple past tense? Simple past tense ini mempunyai time signal, yaitu yesterday, 2 days ago, last night, last week, dan lain-lain. Terdapat dua jenis simple past tense, yaitu verbal dan nominal. Verbal itu mengarah ke kata kerja, dan kalau nominal itu mengarah ke kata benda. Lalu bagaimana cara membuat kalimat simple past tense? Caranya, untuk membuat kalimat simple past tense itu ada formula atau rumusnya ya. Untuk verbal, rumusnya adalah subject ditambah verb, dan verbnya itu menggunakan verb 2, lalu kemudian ditambah objek atau complement. Jangan lupa untuk menambahkan time signalnya, yaitu untuk kalimat positif. Nah, bagaimana contohnya? We ate satay yesterday. We sebagai subjek, ate sebagai verb 2, lalu satay sebagai objek atau complement, dan yesterday adalah time signal yang menjelaskan bahwa kalimat tersebut merupakan simple past tense. Untuk kalimat negatif dengan rumus yaitu ditambah dengan didn't atau did not, dan verbnya itu menggunakan verb 1. Jadi bagaimana kalimatnya? Yaitu subjek ditambah dengan didn't atau did not, lalu kemudian ditambah verb 1 dan ditambah dengan objek atau complement. Contohnya, I didn't study English last night. I sebagai subjek, didn't yaitu tambahan yang tadi, kemudian study sebagai verb 1 dan English sebagai objek atau complement, dan last night adalah sebagai time signal yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat simple past tense. Dan untuk kalimat interrogatifnya, kalimat interrogatif itu kalimatannya ya, itu rumusnya yaitu did-nya ditaruh di depan. Jadi dia ditambah dengan subjek, lalu ditambah dengan verb. Verbnya itu menggunakan verb 1 dan kemudian ditambah dengan tanda tanya. Nah, bagaimana contohnya? Did you study English last night? Nah, itu kan menyesuaikan ya, did yaitu did, you sebagai subjek, study sebagai verb 1, English sebagai complement, lalu last night-nya sebagai time signalnya yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut menunjukkan kalimat simple past tense. Dan kemudian jangan lupa untuk menambahkan tanda tanya di belakang time signalnya. Yang kedua yaitu jenis nominal. Nominal itu lebih mengarah ke kata benda. Nah, kalau nominal ini dia menggunakan was atau were. Nah, was ini digunakan untuk kalimat I, see, he, it, atau yang bertubikan is. Nah, kalau were dengan kalimat yang bertubikan are ya, seperti you, we, they, itu menggunakan were ya. Lalu bagaimana rumusnya untuk membuat kalimat simple past tense yang nominal? Rumusnya untuk kalimat positif yaitu subjek ditambah was atau were kemudian ditambah dengan objek. Bagaimana contohnya? She was in Japan yesterday. She sebagai subjek, was yaitu sebagai pengganti to be, is tadi, lalu kemudian Japan sebagai objek, lalu yesterday sebagai time signalnya yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat simple past tense. Lalu untuk kalimat negatifnya, setelah was atau were itu ditambah dengan kata not. Jadi untuk menunjukkan kalimat tersebut bahwa kalimat yang negatif. Bagaimana? Yaitu subjek ditambah was atau were kemudian ditambah not, lalu kemudian ditambah dengan objek. Bagaimana contohnya menggunakan kalimat nominal yang negatif, yaitu she was not in Japan yesterday. She seperti tadi ya, she sebagai subjek, was sebagai pengganti to be tadi, lalu kemudian not yang itu kalimat yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat simple past tense yang negatif. Lalu kemudian Japan sebagai objek dan ditambah dengan time signal seperti yesterday, last night, 2 days ago, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana untuk kalimat interrogatifnya atau kalimat
tanyanya ya. Kalau untuk kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya hampir sama seperti yang verbal tadi. Kalau verbal tadi kan did-nya yang ditaruh di depan. Nah, kalau ini was atau were-nya ditaruh di depan. Bagaimana contohnya? Seperti was she in the Japan yesterday. Was-nya di depan tadi kan untuk penggantinya tadi. Lalu she sebagai subjek, lalu Japan sebagai objek, kemudian yesterday time cycle-nya. Lalu untuk itu tadi kan untuk contoh yang menggunakan was ya. Nah, bagaimana contoh yang menggunakan were? Ya, kita tinggal mengganti kalimat she tadi dengan you, they, atau we. Nah, misalnya was she in Japan yesterday, itu kan menggunakan was ya. Nah, kalau menggunakan were, kita bisa menggunakan were you in Japan yesterday, seperti itu. Saya kira cukup untuk hari ini materi tentang simple past tense, dan di sini saya akan memberikan worksheet untuk dikerjakan di rumah, lalu minggu depan dikumpul, dan kemudian untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang simple future tense, dan mohon untuk dipersiapkan dari rumah, jadi kita memiliki bekal untuk pelajaran di materi yang akan datang. Saya rasa cukup sekian. I think that's enough. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.